Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 258 sampai 260, yaitu sorry Pak, kayaknya salah deh. Baik Pak, saya mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silakan dituliskan melalui chat dan akan kami bacakan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, tanpa terasa perjalanan kita dalam berkhidmah, bertadabbur Al-Quran, ini kita sudah masuk ke tahun 2024. Ini berarti satu anugerah yang luar biasa. Kita sudah sekian tahun ya lamanya, dan ini tentu sekali lagi kalau bukan karena pertolongan Allah rasanya berat untuk kita bisa lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Dan berbuat baik itu gampang, tapi berbuat baik yang konsisten itu yang butuh usaha terus-menerus. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Jamaah Al-Qalam ini sudah membuktikan insya Allah sebagai orang-orang yang selalu istiqomah. Ya. Baik, sekarang kita sudah masuk di ayat 270 ya dari surah Al-Baqarah 270. Ini kalau posisi juznya ada di juz yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ya, apa saja infak yang kamu berikan serta nazar yang kamu tunaikan, maka sungguh Allah mengetahui semuanya. Nah, kalau infak saya kira sudah sering kita bahas ya, bahkan ayat-ayat ini sebetulnya ayat-ayat yang memang berbicara tentang seputar masalah infak. Nah, di sini ada kata satu bentuk amal perbuatan yang juga kita sering dengar namun jarang kita elaborasi, yaitu nazar. Apa yang dimaksud dengan nazar? Nazar artinya mewajibkan suatu kebaikan yang tidak wajib karena tercapainya satu hajat atau keinginan. Itu namanya nazar. Ya, saya ulangi, mewajibkan satu kebaikan yang tidak wajib karena tercapainya satu keinginan atau mungkin terhindarnya dari satu yang kita tidak suka. Kalau yang wajib nggak boleh bisa kita jadikan nazar. Contoh misalnya itu, nanti kalau anak saya lulus saya akan puasa Ramadan. Nah, saya nazar, nggak boleh. Kenapa? Ya kamu pakai nazar atau nggak nazar, ya namanya puasa Ramadan itu wajib bagi kita yang sudah akil balik gitu ya. Atau misalnya nanti kalau proyek saya berhasil saya akan rajin sholat 5 waktu. Ini nazar saya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh untuk sesuatu nazar yang memang sesuatu yang sifatnya wajib. Nazar itu bisa kita tunaikan atau kita ucapkan untuk sesuatu yang sifatnya tidak wajib. Hukumnya sunnah. Contoh misalnya saya akan puasa 3 hari kalau hajat saya tercapai. Kalau sakit saya ini diberikan kesembuhan oleh Allah, maka saya akan berinfak kepada anak kurang mampu atau anak yatim sekian. Nah, itu disebut nazar gitu ya. Nah, kita lihat di Al-Quran cukup banyak ya ayat yang berbicara tentang nazar, dan nazarnya itu terkadang tidak berkait juga dengan masalah ibadah ritual.
Mari kita ambil contoh misalnya nazar dari Siti Maryam atau Bunda Maria ya. Seperti yang disebut misalnya di surah nomor 19, surah Maryam ayat yang ke-26. Ini salah satu contoh nazar, beliau nazarnya itu apa? Nazar untuk tidak berbicara alias puasa bicara. Nah, di ayat ini beliau digambarkan punya nazar apa? Kalau kemudian menghadapi suatu masalah beliau tidak akan bicara. Mari kita lihat surah nomor 19 ayat yang ke-26. Silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ya, fakuli washrabi wa qarri aina. Fa imma tarayna minal bashari ahadan fakuli ini nazaratul rahman falan ukallimal yauma ya. Ini nazaratul rahman sauman falan ukallimal yauma insiya. Ini salah satu nazar dari Siti Maryam ketika beliau disudutkan oleh kaumnya karena beliau kan dalam keadaan hamil kemudian melahirkan tanpa kehadiran seorang suami karena memang tidak memiliki seorang suami. Nah, maka kemudian demi untuk menguatkan, demi untuk agar tidak terombang-ambing oleh tuduhan caci maki dari kaumnya saat itu, maka sebaiknya tidak dilayani, sebaiknya tidak digubrislah apa yang menjadi caci maki mereka itu. Sekaligus memberikan penegasan Bapak Ibu dalam hidup seringkali kita mengalami hal yang kita tidak inginkan. Tapi percayalah, pasti ada hikmah baik dari yang Allah tetapkan. Dalam hidup kita tidak bisa memilih jenis ujian agar yang mudah-mudah saja misalnya, atau agar yang menyenangkan saja misalnya, tidak bisa. Maka yang ada bagaimana setiap ketetapan Allah ini kita jadikan sebagai cermin bahwa itu adalah bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, contoh nazar yang kemudian disebut di Al-Quran misalnya pada surah nomor 22 namanya surah Al-Hajj pada ayat yang ke-29. Ini yang berkaitan dengan seputar masalah syariat melaksanakan ibadah haji. Allah memuji terhadap orang yang kemudian menunaikan syariat Allah, dikatakan tsummal yakzu tafatahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Iya, kalimat menyempurnakan nazar-nazar mereka. Jangan sampai kemudian diingkari atas nazar yang telah mereka ucapkan itu. Jadi kalimat menyempurnakan nazar-nazar mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan syariatnya, diantaranya adalah ini kan rangkaiannya dari ayat yang ke-26, 27, 28, syariat haji pertama kali yang Allah turunkan melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini berarti apa? Menyempurnakan nazar, menunaikan nazar itu bagian dari sempurnanya pelaksanaan syariat agama kita. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga Allah menyebut bahwa menunaikan nazar bagian dari syariat Allah. Ini disebut di surah nomor 76, surah Al-Insan namanya, surah yang ke-76 pada ayat yang ke-7 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-7 ini juga sering disebut dengan surah Ad-Dahr ya atau Al-Insan. Di ayat ini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Iya, ini adalah salah satu kriteria sifat orang yang bersyukur, yaitu apabila telah menyampaikan nazar, maka mereka memenuhi nazar-nazar mereka itu, ya, nazar di mana
akan sesuatu yang telah diikrarkan, diucapkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nazar ini untuk sesuatu yang baik ya, mengamalkan yang baik. Nazar tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang buruk. Ya, saya bernazar kalau saya kabul keinginan hajat saya, maka akan saya pukul kamu. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya sesuatu yang buruk. Nazar itu hanya diperbolehkan untuk sesuatu yang baik, itu pun yang bukan kewajiban, namun yang sifatnya sunnah atau anjuran. Satu lagi contoh nazar di Al-Quran ini diucapkan oleh istri dari Imran, istri dari hamba Allah yang bernama Imran, yang bernama Bu Imran. Oh, bukan ya, namanya itu konon namanya Hannah. Istri dari Pak Ali Imran ini adalah namanya Hannah menurut riwayatnya gitu. Ketika beliau sangat menginginkan anak, terus kemudian belum dikaruniai anak, maka kemudian beliau bernazar kalau suatu saat dikaruniai anak, maka anak itu akan kuserahkan kepada Allah untuk berkhidmat menjadi orang yang tunduk patuh berkhidmat di rumah ibadah Allah. Nah, itulah kemudian lahir Bunda Maria itu. Itu adalah buah dari nazar dari istri dari Pak Imran ini ya, yang direkam di surah nomor 3, surah Ali Imran ayat yang ke-35. Dalam ayat ini dikisahkan, digambarkan, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Iya. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Iya, in nazar Bu Imron ya. Ya, sungguh janin yang kukandung ya Allah, aku menazarkan untuk nantinya kuserahkan kepada Engkau ya, agar berkhidmat di rumah ibadah Engkau, yaitu apa ini? Al-Aqsa di Baitul Maqdis Yerusalem. Ketika ini kan kondisinya ketika bangsa Israel masih berdiam diri di Yerusalem, di Palestina sekarang ya. Nah, itu ada seorang bangsawan dari Bani Israel yang bernama Imran, yang memiliki keluarga, yang kemudian bernazar, lahirlah Maria, dan dari Bunda Maria ini lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu ya, ini sekelumit kisahnya dijelaskan di ayat-ayat ini. Maka di dalam Al-Quran kita mengenal apa yang disebut sebagai surah Ali Imran, yang artinya adalah surah keluarga dari Imran. Baik. Kemudian di ayat ini juga Allah kemudian mengatakan infak dan nazar, infak yang dilaksanakan, nazar yang ditunaikan, apapun yang dilakukan itu Allah pasti mengetahui. Nah, ayat ini menjadikan kita seyogianya yakin betul ya, tidak ada yang akan tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, semua pasti diketahui. Sehingga buah dari kesadaran kita bahwa semua amal kebaikan yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah, maka hendaklah kita menjaga keikhlasannya hanya semata-mata karena Allah. Nah, sehingga kemudian apa yang kita sebut dalam judul kita, tema utama kita ini kan jangan karena takut riya terus nggak beramal gitu kan. Nah, ini berarti apa? Berarti tidak usah dari kita itu nuntut sempurna dalam konteks amal. Lakukan semampu kita. Gitu. Nanti ya mau ikhlas atau kurang ikhlas itu pokoknya sepanjang beramal terus itu lama-lama ikhlas akhirnya kalau seandainya awalnya kurang ikhlas. Nah, karena apa? Memang hati itu nggak akan terus dalam kondisi yang ikhlas, seputih salju, selembut sutra, nggak gitu. Namanya hati ya kadang keruh, kadang ada jengkelnya, ada mangkelnya, ada suami mangkel sama istri, istri jengkel sama suami, itu biasa. Kadang adik manggal sama kakak, itu biasa, kira-kira gitu. Namanya juga hidup, Pak, jadi santai aja gitu, kira-kira gitu ya.
Nah, karena segala sesuatunya diketahui oleh Allah, sehingga kita lebih berorientasi, beramal itu urusan individu pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sekarang mari kita lihat contoh tentang hal ini ya. Di surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 284. Surah 2 ayat 284 Allah berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, kamu nyatakan atau kamu simpan dalam hatimu, Allah mengetahui itu. Ya. Wa in tubdu ma fi sudurikum tukhfuhu. Nah, berdasarkan ayat ini kemudian para sahabat itu merasa berat gitu ya. Kalau apa yang kita sembunyikan dalam hati yang kemudian dihisap juga oleh Allah kan ini berat. Kalau menghisap sesuatu yang sudah kita lakukan kan oke lah, kita sudah niat terus sudah diamalkan gitu. Tapi kalau masih berupa niat, masih berupa kerentek dalam hati ya, kok kemudian juga dihisap, kan kita nggak bisa berhindar. Misalnya kita jalan atau kita bepergian, ketemu orang, dalam hati mungkin ada perasaan hal-hal yang nggak enak. Kalau ketemu orang yang kebetulan kulitnya hitam, mesti batin, orang kok hitam banget sih. Itu kalau ketemu misalnya yang orang yang hidungnya mancung ke dalam, itu wah kayak gitu sih. Nah itu kadang-kadang otomatis gitu. Nah, kalau itu kemudian dihisap juga oleh Allah, kan ya berat. Betapa banyak kesalahan kita akhirnya berdasarkan kerentek hati itu. Maka mengetahui situasi seperti itu, Allah kemudian menurunkan ayat untuk apa? Allah memaklumi gitu ya, mengajarkan sebuah doa agar kita itu tidak diberi ujian hidup atau dihukum karena sesuatu yang kita tidak mampu menghindarinya. Ini yang disebut di surah nomor 2 ayat 286. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Iya, poin kita pada doa di mana Allah mengajarkan sebuah doa untuk kita panjatkan, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Yang kami tidak akan sanggup. Kami tidak akan sanggup kalau harus kemudian misalnya menghilangkan hal-hal yang buruk dalam hati yang berupa kerentek, karena itu otomatis saja. Maka jangan hukum karena hal itu ya Allah. Tapi Allah sebetulnya tahu. Maka kalau kemudian kita pakai bahasa sebaliknya ya, kalau Allah itu akan menghukum setiap keburukan yang kita lakukan, termasuk yang dalam hati, waduh, habis kita nggak menyisakan kebaikan. Kenapa? Umumnya manusia itu tadi antara hati nurani dan nafsu itu saling bergantian gitu ya. Nah, beruntunglah Allah mengetahui dalam hati kita. Kalau yang buruk belum diamalkan, maka dimaafkan. Saya ulangi, yang niat buruk kok tidak jadi diamalkan, maka itu malah justru mendapat pahala satu. Sebaliknya, kalau niat baik kemudian
kita belum laksanakan, sudah juga mendapat pahala 1. Inilah salah satu keistimewaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, kemudian infak yang ikhlas, di mana kita meyakini berarti infak kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ikhlas itu apa? Dengan membenarkan janji pahala dari Allah. Dengan membenarkan janji kebaikan yang Allah berikan atas amal yang kita kerjakan. Itu namanya orang yang infaknya ya, atau penunaian nazarnya itu ikhlas. Mari kita lihat surah nomor 92 ayat 5 sampai 7, di mana Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau Iya. kebahagiaan. Poin kita pada kalimat membenarkan pahala. Ini berarti apa? Niat kita itu semata-mata untuk mengharap perkenan ridho termasuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut apa saja infak yang kamu laksanakan, nazar yang kamu tunaikan, Allah mengetahui. Kenapa? Pasti akan diberikan balasan. Sehingga orang itu ketika ikhlas dalam menyampaikan atau dalam berinfak, dalam beramal, salah satu indikatornya apa? Tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita beri kebaikan. Bahkan ucapan terima kasih pun kita tidak berharap. Itu karena apa? Urusan kita kalau amal itu kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayatnya ya, surah nomor 76 ayat yang ke-9, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Iya, kami tidak mengharap balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak diharapkan dari orang yang kita beri. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini ayat untuk kita yang beramal. Bukan ayat untuk orang yang diberi amal. Jangan lupa ya, bukan ayat orang yang diberi amal, tapi ayat untuk orang yang beramal. Kalau orang yang diberi amal kebaikan oleh saudaranya, oleh orang lain, kata Rasulullah apa? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama berarti tidak bersyukur kepada Allah. Berarti apa? Wajib berterima kasih kalau kita diberi kebaikan. Meskipun yang memberi itu tidak mengharapkan, tapi kita harus tahu diri etikanya kalau diberi kebaikan harus berterima kasih, mendoakan yang telah memberi kebaikan itu. Itu agama itu begitu ya. Sehingga kemudian yang memberi tetap terjaga keikhlasannya, yang diberi tahu etika bagaimana berterima kasih sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi proporsional gitu. Ya, yang memberi tidak menuntut terima kasih, tapi yang diberi tahu diri harus berterima kasih. Nah, inilah indahnya etika dalam Islam itu seperti itu. Contohnya dalam kasus lain misalnya, kalau kita bersalah itu ndak usah nunggu, ya, nunggu apa-apa. Untuk apa? Untuk minta maaf. Segera. Nah, sebaliknya bagi yang disalahi, segeralah maafkan. Meskipun terkadang yang zalim kepada kita belum minta maaf. Nah, jadi ketemu. Sehingga kalau ada orang minta maaf kepada kita langsung bisa katakan, sudah kumaafkan dari kemarin. Itu kan akhirnya apa? Indah sekali. Jadi saling memaafkan. Nah, demikian juga antara yang memberi menjaga keikhlasan, tidak berharap terima kasih, tapi bagi yang diberi, ucapkanlah terima kasih dengan segala ketulusan, karena itu akan menjadi penenang hati,
penenang jiwa bagi yang telah memberi kebaikan itu. Oke. Kemudian berikutnya dalam ayat ini juga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu petunjuk ya, di mana petunjuk yang berkaitan dengan orang-orang yang menunaikan nazar itu kemudian atau sebaliknya yang mengingkarinya itu akan mendapatkan sanksi. Yang menunaikan tentu akan mendapatkan kebaikan, tapi bagaimana orang itu kalau kemudian tidak melaksanakannya? Mari kita lihat contohnya surah nomor 18 ya. Surah 18 pada ayat yang ke-18, maaf surah 40 ya, surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'min, surah Ghafir. Surah Ghafir ayat surah 40 ayat yang ke-18 Allah berfirman wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajir kadhimin ma lil zalimin min hamimin wala syafi'i yuta'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Iya, ini pada penutup ayat tadi ya. Wa ma lil zalimina min ansor. Ya, tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim itu? Yang tidak mau berinfak, yang pelit, yang melanggar nazarnya. Nah, itu. Maka ayat utama kita itu kan mengatakan wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lil zalimina min ansor. Maka orang yang pelit itu oleh Al-Quran juga masuk kategori orang yang bukan hanya telah berbuat keji, tapi oleh ayat ini dikatakan sebagai orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Yang jelas orang yang tidak berinfak padahal yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menunaikan infak, untuk melaksanakan infak, itu disebut pelit dan ketika orang itu meninggal, terputus semua kesempatan berinfaknya, baru menyesal. Maka sering kita sampaikan ya, salah satu amal perbuatan manusia di dunia yang ketika meninggal paling disesali itu amal sedekah. Mari kita lihat surah nomor 63 ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Iya. Jadi kalau kita misalnya bacaan Al-Quran belum fasih, zikir belum banyak, sholat belum khusyuk, tidak usah berkecil hati asal kita tidak pelit. Nah, karena kalau sampai pelit itu meninggal menyesal. Pengen diberi kesempatan hidup sekali lagi supaya apa? Bisa sedekah. Ini tidak ada ayat mengatakan, ya Allah beri kesempatan saya hidup sekali lagi untuk zikir ya Allah. Tidak ada. Tapi untuk bersedekah. Sebaliknya bagi kita yang telah Allah berikan anugerah kelapangan hati ya untuk supaya bisa berbagi, kita diberi kelapangan rezeki, akhirnya kita bisa beramal. Ini harus disyukuri. Karena tidak setiap orang yang diberi kelapangan rezeki mau beramal. Tidak setiap orang yang diberi kelapangan hati punya rezeki untuk beramal. Nah, ini ya. Sehingga kemudian apa yang layak untuk kita syukuri, kita kok diberi satu bentuk anugerah berupa apa? Hati yang suka peduli, murah hati. Ya, orang sukses belum tentu bahagia, tapi kalau orang murah hati pasti bahagia. Ya, ini bisa dijadikan kuat ya. Kalau orang yang sukses belum tentu bahagia hidupnya, tapi kalau orang murah hati pasti bahagia. Itulah rumusnya begitu. Maka orang murah hati itu mau apapun kondisi hidupnya, pasti hidupnya mencerminkan bahagia. Gitu.
Dan kami yakin Bapak Ibu di Jamaah Al-Qalam ini orang-orang yang murah hati. Nah, maka bahagia. Tanda bahagianya apa? Ini kalau ikut kajian ngantuk, itu tanda bahagia. Gitu kan. Karena ikut kajian ngantuk itu tanda orang yang bahagia. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. Sehingga jangan sampai menyesal ketika di akhirat, dan ketika itu tidak akan ada yang bisa menolong sama sekali. Karena kalau di dunia mungkin kita bisa mengandalkan siapa? Bisa mengandalkan keluarga, ya. Kalau di dunia kita bisa mengandalkan teman, mengandalkan tetangga, pertemanan, persahabatan. Tapi kalau di akhirat nggak ada yang bisa kita andalkan untuk menolong kita kecuali amal kita sendiri. Itulah sekarang pentingnya kita untuk menyiapkan bekal agar kelak ketika kita harus menghadap Allah sendirian itu sudah punya cukup jawaban dalam menghadapi apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya sebagai hambanya. Salah satu bekal terbaik itu apa? Yaitu amal sosial kita. Nah, maka kemudian kalau kita punya amal sosial berarti sebenarnya kita insya Allah sudah punya bekal. Karena hakikatnya kita menjalani kehidupan dunia ini untuk apa atau tujuannya? Bukan untuk nikmati dunia loh ya, tapi untuk mencari bekal akhirat. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 28 ayat 77. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Iya, poin kita di awal ayat ya Bapak Ibu ya. Carilah kebahagiaan hidup di akhirat dengan apa yang Allah karuniakan di dunia ini. Karunia Allah di dunia biasanya apa bentuknya? Kesempatan, waktu, kita masih diberi umur, diberi rezeki, diberi kesehatan. Gunakan semuanya itu untuk meraih kebahagiaan akhirat. Tapi memang jangan lupakan juga bagian kamu di dunia. Nah, karena kalau di dunia masih diberi kesempatan hidup, ya kita Allah suruh kemudian kita menikmati apa yang Allah anugerahkan di dunia, gitu ya. Maka ini prinsip keseimbangan yang sangat-sangat apa? Sangat menarik dari Al-Qur'an ya. Kan ada kelompok bahkan mungkin satu pemahaman yang agak berlebihan di mana mereka itu demi untuk meraih akhirat terus meninggalkan kesenangan dunia. Misalnya orang nggak nikah, misalnya orang uzlah atau menyepi dari keramaian kehidupan sosial manusia. Dalam Islam enggak. Nah, dalam Islam, dalam agama kita, dalam Al-Quran, itu segala bentuk yang kita kerjakan dalam hidup ini akan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus berupa misalnya apa? Misalnya meninggalkan dunia. Maka dunia yang Allah ciptakan, kemudian jangan diabaikan selama kita tidak berlebihan. Itulah makna jangan lupakan bagian kamu di dunia. Maka ada saatnya kita ibadah, ritual, misalnya apa, sholat, puasa. Tapi ada saatnya juga kita menikmati hidup, punya quality time, ya, ngopi-ngopi. Itu apa namanya, satu bentuk anugerah dari Allah, ya, santai-santai dengan keluarga. Itu kan top banget itu. Coba bayangkan, kita dengan melakukan yang mubah-mubah itu yang dibolehkan dalam agama. Kok sudah bahagia itu setan stres loh. Setan itu kan inginnya kita itu melanggar syariatnya Allah. Kita berbuat haram, berbuat dosa. Ya toh, minum mabuk, terus zina, mau setan tuh kayak gitu. Loh kok kita itu bisa menikmati hidup dengan hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Ngopi, ngobrol-ngobrol sama temen, ya, ngopi di Selipa, di Venus gitu ya. Oh itu, Masya Allah itu luar biasa tuh. Setannya sudah stres itu. Orang kok tak suruh berbuat dosa kok nggak mau, kira-kira gitu. Kok malah bisa menikmati yang baik-baik. Oh, itu apalagi kalau kita menikmati sesuatu yang
bernilai ibadah. Itu lebih canggih lagi itu. Kok kita bisa menikmati taat itu loh. Ngaji kok seneng kok ngaji, seneng kok berbuat amal. Wah itu setannya bukan stres lagi, itu stroke loh. Gitu. Karena emang amal perbuatan baik itu kata Al-Quran ada kala itu berat gitu ya. Maka Allah bisa berangkatlah kamu lakukan, kamu meskipun berat atau ringan kerjakan aja. Mau khusyuk enggak khusyuk, sholat aja gitu. Meskipun enggak fokus ngaji aja kira-kira gitu. Karena apa? Enggak fokusnya ketika ngaji, ngantuk-ngantuknya ketika ngaji itu masih lebih bagus gitu. Gitu ya. Coba perhatikan, mari kita lihat ya. Surah nomor 9 ayat 41. Allah berfirman apa? Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Hmm. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Iya, perhatikan kalimat itu. Berangkatlah kamu dengan rasa ringan atau berat. Atau beramallah kamu baik dengan ringan atau berat. Kan gitu kan? Artinya apa? Memang kadangkala ya kalau nunggu hati kita ketika ringan baru beramal, ya nggak pernah beramal. Gitu ya. Pokoknya hidup itu cukup kita kalau bisa beramal ringan atau berat amal, tapi kalau nggak bisa ya yang penting kita tidak berbuat dosa. Itu suatu bentuk anugerah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira hanya di agama kita ya, bagaimana orang menikmati hidup kok bernilai ibadah itu loh. Itu aja agama kita. Bayangkan itu menikmati hidup di dunia ini sebagai implementasi dari firman Allah. Jangan lupakan bagian kamu di dunia, gitu ya. Yaitu apa? Ada yang makan minum halalan toyiban gitu ya. Termasuk kita kemudian menyenangkan atau apa yang disebut kalau bahasa Mbak Rima itu me time gitu. Misalnya itu ya dengan apa saja aktivitas, apakah goes, apakah kemudian eh, nge-gym gitu ya. Itu itu kok berpahala, itu kan hanya di Islam itu. Itu kok ada pahalanya. Di agama lain itu ke pahala itu boleh biasanya karena telah melakukan pemujaan atau ibadah. Kalau kita itu enggak. Bayangkan kita normal menjalani hidup bekerja, terus kemudian normal kita menghabiskan waktu untuk kebaikan-kebaikan yang intinya tidak mengganggu. Itu sudah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu bersyukur sekali ya. Alhamdulillah. Oke. Kita teruskan sekarang ayat 271 ya, itu satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjelaskan seputar aturan ketentuan berkaitan dengan infak ini. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus shadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Iya, poin kita di sini ada tiga hal, Bapak Ibu. Yang pertama, bersedekah dengan terus terang. Ya, apakah itu dilarang? Apakah itu berarti riya, gitu kan? Atau kemudian menyembunyikan. Nah, kedua-duanya itu ada konteksnya masing-masing. Ada kalanya bersedekah dengan terang-terangan diketahui oleh orang itu terkadang lebih baik. Nah, apa kebaikannya? Satu, kebaikan kalau kita bersedekah, beramal secara terang-terangan, diketahui oleh banyak orang, itu menjadi inspirasi bagi orang lain, alias contoh. Kalau untuk orang berbuat dosa, berbuat maksiat saja kadang diumumkan kok, kadang diberitahukan kok, ya toh. Untuk hal-hal paling tidak yang kemudian tidak ada manfaatnya, kadang orang tidak merasa bersalah untuk mengumumkan kepada khalayak. Apalagi untuk kebaikan. Tujuannya bukan untuk karena riya ya, untuk menginspirasi yang lain. Karena salah satu cara berdakwah, bahkan ini yang paling bagus, itu menjadi contoh teladan.
Mari kita lihat rahasia dakwah Rasulullah, surah nomor 33 ayat 21. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Nabi selalu menyampaikan bagusnya infak, bagusnya sedekah, bagusnya kita beramal, sementara para sahabat nggak pernah tahu Nabi telah melakukan, kan masalah itu, ya kan? Pasti para sahabat mengetahui bahwa Nabi terlebih dahulu memberi contoh, baru menyampaikan, begitu. Sama kita sebagai orang tua misalnya ya, kemudian kita nyuruh anak-anak kita, kamu harus jujur ya nak, kamu harus baik. Sementara kita tidak pernah memperlihatkan kebaikan-kebaikan kita di hadapan anak kita terhadap orang lain. Kan masalah itu. Maka apa? Niatkan kalau kita berbuat baik yang terang-terangan, kalau kita beramal terang-terangan, diketahui oleh orang, itu niatkan untuk menginspirasi yang lain. Supaya mau mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Karena kalau kebaikan itu tidak disiarkan, dalam tanda petik tidak dikampanyekan, maka justru keburukanlah yang nanti akan mengalahkannya. Kan gitu kan, na'udzubillahi min dzalik, gitu ya. Yang kedua, amal secara terang-terangan, sedekah dengan terang-terangan itu punya nilai kebaikan apa? Menghindari fitnah, ya, bisa menghindarkan dari fitnah. Ya tadi itu, kalau seseorang selalu menyuruh berbuat baik sementara yang bersangkutan tidak kelihatan pernah berbuat baik, kan ada fitnah, oh bisa omdok itu, gitu kan, omong doang ternyata, gitu. Nah, untuk itu maka sesekali kita perlihatkan, kita berbuat baik, gitu. Karena kalau kenyataannya betul-betul omdo, itu sifat orang-orang munafik, gitu. Yang itu hanya bisa nyuruh, tapi tidak mengamalkan. Kita lihat surah nomor 2 ayat 44. Ya, surah 2 ayat 44, Allah itu mengecam kelompok orang yang hanya bisa menyuruh tapi tidak mengamalkan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Iya, Tidakkah kamu mengerti? iya. Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik, sedangkan dirimu sendiri kamu lupakan, tidak mengerjakan. Padahal kamu mengerti bahwa itu baik untuk dikerjakan. Dikecam akhirnya. Ya. Termasuk kalau ada orang muslim yang melakukan, menyuruh untuk berbuat baik, tapi yang bersangkutan justru melupakan atau mengabaikan, itu dikecam oleh Allah. Salah satunya apa? Dengan ungkapan, sungguh besar kemarahan di sisi Allah kalau ada orang yang mengucapkan tapi dia tidak mengerjakan. Kita lihat surah nomor 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surah 61 ayat 2 dan 3, Mbak. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Iya, ya kan? Maka di antara kebaikan amal yang kita perlihatkan itu akan bisa menghindarkan kita dari fitnah. Ya. Kemudian yang ketiga, kebaikan yang kita perlihatkan itu menjadi salah satu bentuk syiar agama. Ya, syiar agama. Dan itulah kenapa kemudian misalnya ya kita sholat id berjamaah, kita sholat Jumat berjamaah, kemudian kita misalnya apalagi punya tradisi silaturahim berjamaah, kita berbagi juga dan berinfak, menunaikan zakat, ya, diketahui oleh orang terkadang mungkin kita menyantuni anak yatim dengan menghadirkan mereka. Itu tujuannya untuk syiar, gitu.
Kenapa? Karena syiar agama ini menjadi salah satu bukti bahwa agama ini masih ada. Sehingga kemudian diikuti, ditaati oleh pemeluknya. Maka ada namanya syiar-syiar agama. Dan yang menghidupkan syiar-syiar agama itu oleh Allah dikatakan dinilai sebagai orang-orang yang kemudian menjadi apa? Mendapatkan anugerah sebagai ciri orang yang bertakwa. Kita lihat surah nomor 22 ayat 32. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Iya, yang mengagungkan syiar-syiar Allah, memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang berdasarkan syariat dari Allah, itu sebagai cetusan ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah berarti semua kebaikan itu harus kita perlihatkan? Jawabannya tentu tidak. Ada kalanya beramal dengan diam-diam sembunyi, itu juga punya kebaikan. Di antara kebaikannya apa? Kebaikannya adalah lebih terjaga keikhlasan kita, gitu ya. Maka ini harus seimbang. Jangan kemudian sembunyi terus, tapi jangan juga semua diumbar terang-terangan terus, jangan juga. Jangan setiap amal tuh jadi konten gitu loh maksudnya gampang itu. Tapi ada juga yang ini urusan pribadi kita sama Allah. Jadi harus punya andalan betul. Kalau itu kecampuran riya, masih ada yang kemudian tersembunyi. Tapi kalau kemudian kita yang tersembunyi, masih ada yang kemudian kita akan punya syiar. Nah, jadi harus apa? Harus proporsional. Karena apa? Karena kalau kemudian kita bisa terhindar dari riya, tapi dengan beramal terus terang, itu menjadi nilai tambah kita juga. Gitu ya. Indikator orang itu terhindar dari riya apa? Kalau dia mengerjakannya dengan istiqomah. Nah, kuncinya begitu, dengan istiqomah. Mari kita lihat misalnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu Allah kerjakan dengan istiqomah, dengan apa yang diperintahkan Allah. Surah nomor 11 ayat 112 Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 112 ya Pak ya, mohon maaf. Ya, 112, Mbak. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka tetaplah kamu di jalan yang benar, jalan kebaikan, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Nah, itu perintah untuk kita tetap istiqomah dengan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang berbuat baik, tapi kemudian berbuat baiknya itu kok karena ada momen tertentu gitu ya, setelah itu enggak lagi berarti kurang istiqomah. Nah, itu indikator orang itu tidak ada pamrih lain kecuali mengharap ridha Allah kalau apa? Istiqomah. Nah, maka tetaplah istiqomah berbuat baik sekecil apapun sampai orang menduga kalian ini caleg. Nah, gitu ya. Sampai didukung, wah ini kok baik banget itu kayak caleg ya gitu. Buktinya kita tetap orang baik berarti apa? Setelah pemilu kita tetap baik. Nah, berarti kita bukan caleg kan gitu kan. Ternyata kebaikan kita itu karena mengharap ridho Allah. Karena kalau kemudian kebaikan ada pamrihnya, yaitu orang menduga apalagi menjelang pemilu. Nah, setelah pemilu kok yang ada bukan kebaikan, malah stres. Nah, itu berarti memang musibah ya. Baik. Kemudian di ayat ini tadi juga dikatakan bahwa kebaikan atas orang yang beramal diam-diam itu salah satunya apa? Untuk menjaga perasaan penerima. Nah, ini salah satu kebaikannya juga. Orang yang kemudian kita berikan infak sedekah kita, tapi dengan secara diam. Satu sisi, ada kalanya kita terang-terangan, ada istilahnya kita diam-diam, itu juga untuk menjaga perasaan. Karena salah satu yang harus kita hindari adalah menyakiti hati penerima, yang itu dapat membatalkan pahala infak sedekah kita.
Maka pesan Allah misalnya, mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah, ya, ayat yang kedua 262, 262 ya, 262, bukan 212 ya, 262. Allah berfirman di ayat ini, alladzina yunfiqu fi sabilillah summa la yusmi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajrun 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya, orang yang menginfakkan di jalan Allah tidak mengiringi dengan menyebut pemberian dan menyakiti penerima. Nah, kata kunci kita menyakiti penerima, maka Allah akan menganugerahkan pahala. Di antara bentuk menyakiti penerima itu apa? Kalau seseorang berinfak itu terus kemudian membicarakan pemberiannya, mengungkit pemberiannya kepada orang lain, yang orang lain itu akhirnya menyampaikan kepada yang menerima. Nah, ini akan menyakiti penerima, tentu harus kita hindari. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, atas bentuk infak sedekah kebaikan yang kita kerjakan itu di antara pahala yang Allah akan berikan apa? Menghapus kesalahan-kesalahan. Maka dikatakan in tubtu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Itu baik bagimu dan dapat Allah hapuskan semua kesalahan-kesalahan. Pertanyaannya, apakah infak itu hanya dijanjikan pahala saja? Tidak. Ternyata di ayat ini dan juga yang lain itu Allah menjanjikan atas kebaikan yang kita kerjakan itu punya fungsi penghapus dosa, kesalahan kita di masa lalu. Mari kita lihat surah nomor 11 ayat 114. Allah berfirman, aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Mm-mm. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Iya. Allah. Di pertengahan ayat Allah berfirman, perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi salah satu yang bisa menghapuskan kesalahan kita di masa lalu, dosa kita di masa lalu adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Khususnya perbuatan baik yang berkaitan dengan amal-amal sosial. Apakah itu saling menolong, apakah itu infak sedekah, apakah itu bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Oleh Allah dikatakan itu akan bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan kalau Allah sudah hapus, berarti pada saatnya kita kelak harus kembali kepada Allah, berarti kita mendapatkan anugerah husnul khotimah. Insya Allah. Oke, inilah dua ayat di kesempatan kita kali ini, yaitu Al-Baqarah 270 dan Al-Baqarah 271. Semoga kita tetap istiqomah untuk terus melanjutkan kaji kita ini sampai pada saatnya kita semuanya diberikan kekuatan untuk tetap bisa berkhidmat kepada Al-Quran. Insya Allah. Silakan Mbak Rima untuk memandu dialog kita berikutnya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan melalui chat. Insya Allah nanti akan saya bacakan. Pak Ali, jadi ya kalau kita tuh masih di dalam hati, tadi kan katanya nggak dosa ya Pak. Jadi misalnya kita kesel sama orang, tapi masih ditahan gitu di dalam hati, Mm-mm. mengkel aja Pak gitu. Mm-mm. Itu Iya, insya Allah nggak dosa ya Pak ya. malah dapat pahala enggak? Eh, Iya. oh, Kenapa? Kenapa dapat pahala? Karena dapat pahala sanggup menahan kemarahan, dapat menahan kemangkelan kita. Oh, kita misalnya berhak mangkel sama orang yang zalim sama kita, kan punya hak atau membela diri namanya. Kita punya hak. Kok kita enggak mengekspresikan kemarahan kita malah bisa menahan diri, maka disebut oleh Al-Quran itu menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa. Nah, kita lihat surah nomor 3 ya.
Surah nomor 3 ayat 134 itu dikatakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu luang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini poin kuncinya, yaitu orang yang apa? Menginfakkan dan menahan amarah. Orang-orang yang menahan amarah. Nah, ini berarti apa? Menjadi salah satu ciri orang tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita sekali lagi sedang marah sama orang karena memang orang tersebut jahat sama kita, gitu ya. Tapi kemudian kemarahan itu bisa kita simpan dalam hati, tidak ekspresikan. Tapi misalnya kemudian kita memutuskan untuk tidak lagi berinteraksi dengan intensif seperti sebelumnya. Nah, itu termasuk kategori orang yang menahan amarah. Maka apa bagus gitu ya. Yang masalah itu kalau misalnya tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba kita nggak suka sama orang mangkel, lah itu masalah itu. Tapi kalau memang orang itu jahat sama kita, ya suka menunjukkan itikat buruk sama kita, menunjukkan ekspresi-ekspresi yang nggak bersahabat dengan kita, padahal kita nggak ada urusan apa-apa, urusannya mungkin mohon maaf orang tersebut karena dengki lah sama kita itu ya. Akhirnya kemudian kita nggak ngeladenin, nggak melayani begitu ya. Kita bisa menahan diri untuk tidak membalas keburukannya. Itu malah dapat poin, dapat pahala sebagai ciri orang yang bertakwa, apa? Sanggup menahan amarah. Begitu. Oh, Oke. baik Pak. Pak Ali, terus kan kita kan ada yang bilang gini nih Pak, kalau kita mau ada niat sesuatu, kita bersedekah supaya kita mendapat dengan diniatkan untuk sesuatu itu Pak ya. Mm-mm. Nah, tapi kan tadi ada juga nazar Pak, yang kalau kita sudah memperoleh sesuatu, baru kita melakukan suatu amalan. Jadi Mm-mm. sebenarnya lebih bagus sedekah dulu atau mendingan nazar Pak, kalau kita ada Oke. niat? Baik-baik. Kalau itu niat yang khusus ya Mbak ya, maka tentu nazar ini menjadi lebih menguatkan. Hajat khusus misalnya. Bukan hajat yang sifatnya reguler katakanlah gitu ya, sifatnya sudah biasa gitu ya. Misalnya kalau ya Allah mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam segala urusan kita, itu kan normal, biasa kan. Tapi ini kemudian kita dihadapkan pada situasi di mana kita membutuhkan doa yang spesial dalam tanda petik untuk kemudian kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kemudian mewujudkannya dalam bentuk nazar gitu. Misalnya contoh begini, kita dihadapkan pada situasi yang genting ini. Kita hanya bisa tinggal pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau kemudian misalnya Allah hindarkan ini dari keburukan, maka saya bernazar saya akan melakukan amal ini. Saat itu misalnya contoh kalau ada seseorang yang diuji dengan contoh misalnya sakit. Menurut dokter ini harapannya sudah kecil. Secara medis kesempatan hidupnya. Terus orang itu kemudian bernazar, ya Allah sekiranya Engkau masih anugerahkan umur panjang dengan kesembuhan, maka saya bernazar, saya akan melakukan ini, saya akan memberikan ini. Nah, kira-kira begitu. Maka di sini dibutuhkan kita. Maka di dalam Al-Quran atau dalam juga hadis, nazar itu biasanya diucapkan, disampaikan untuk hal-hal yang memang sangat spesial, sangat mendesak. Sementara kalau kemudian kita beramal, semoga diberi kemudahan urusan, beramal, semoga kita dihindarkan dari bala, itu normal-normal saja ya. Dan dalam arti apa? Memang seharusnya begitu. Tapi ada saat, karena tadi judul di awal, kita nggak bisa milih jenis ujian hidup ya. Kadang-kala ada yang tiba-tiba Masya Allah berat sekali. Sehingga kita butuh support, dukungan, kita butuh energi positif, kita butuh pertolongan Allah yang menurut kita mungkin sangat penting gitu. Maka disitulah fungsi nazar akan masuk di situ ya. Sehingga kemudian kita untuk lebih menguatkan lagi. Sehingga kita mantap sekali pada akhirnya itu, iya ini sangat butuh pertolongan Allah ini. Nggak sekedarnya saja. Nah, saya kira gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ali. Lalu kalau misalnya nazar itu kalau sudah terjadi, lalu manusia itu tidak memenuhi nazarnya, apakah itu termasuk dosa atau hanya sekedar berhutang kepada Allah, Pak? Dosa itu Mbak.
Maka tadi orang yang mengabaikan nazar itu termasuk disebutnya sebagai orang yang zalim. Ya, ancamannya tadi kan, maka di ayat yang utama kita tafsirkan Allah berfirman, "Wa ma lidzalimin min ansar." Allah tidak akan memberi pertolongan terhadap orang-orang yang telah zalim. Zalim di situ apa? Kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu orang yang mengabaikan nazarnya. Kira-kira logikanya gini, wong kamu sendiri yang mewajibkan kok kamu yang melanggarnya gitu kan. Maka kemudian ini kan siapa yang suruh mewajibkan? Kan kamu sendiri yang akhirnya mewajibkan. Kira-kira kalau bahasa Allahnya begitu ya. Kalau bahasa milenialnya apa? Kau yang mulai kok. Kira-kira gitu kan. Kau ya harusnya mengakhiri kan gitu. Kau yang bernazar, harusnya kamu yang melaksanakan. Maka kalau tidak melaksanakan, itu menjadi sesuatu yang berdosa, bahkan disebut sebagai suatu perbuatan zalim. Na'udzubillah min dzalik. Baik, berikutnya masih nyambung nih Pak dari Ibu Dewi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Anak saya punya nazar, katanya kalau proyeknya berhasil dia akan umroh. Tetapi ternyata pada saat proyeknya sudah berhasil, dia melakukan hal lain yang menurut dia lebih penting daripada umroh. Apakah tindakannya ini bisa dibenarkan atau dia tetap harus memenuhi nazar tersebut? Iya, Makasih. baik. Makasih. Ini ulama beda pendapat ya Bu ya. Beda pendapatnya yang pertama adalah yang jelas sepakat itu kalau kemudian dia tidak melaksanakan sama sekali nazarnya. Gitu. Tapi kalau kemudian sebetulnya nazarnya ingin dilaksanakan, tapi dengan cara yang lebih baik dari yang dinazarkan, maka itu boleh. Ini merujuknya kepada apa? Merujuknya kepada contoh misalnya begini. Ada satu saat di dalam sejarah, ada orang yang sudah lama mengumpulkan biaya untuk naik haji. Akhirnya terpenuhilah biaya ONH-nya itu. Tapi kemudian untuk melaksanakan kewajiban hajinya itu dari biaya sudah dikumpulkan itu, dia akhirnya tidak jadi. Kenapa? Karena saat itu dia melihat tetangganya ternyata lebih membutuhkan pertolongan dengan biayanya itu. Maka dia katakan, semoga ini dapat menggugurkan kewajiban haji saya dengan menolong Anda. Saat itu tangganya seorang ibu dengan 4 anak yatim yang tidak bisa makan, maka biaya yang dia kumpulkan sekian lama itu disedekahkan. Nah, menurut para ulama itu ternyata justru lebih baik, gitu ya. Karena apa? Karena kemudian memprioritaskan amal sosial, sedangkan haji tadi amal yang sifatnya pribadi, gitu ya. Meskipun sama-sama wajib situ. Maka berdasarkan pemikiran seperti itulah, kalau kemudian nazarnya ditunaikan dengan mengamalkan dengan amalan yang lebih penting dari amalan yang sebelumnya, kan, maka itu boleh. Tapi kalau kemudian dalam hati juga memohon kepada Allah, kiranya nanti Allah memberi kelapangan rezeki bisa melaksanakan ibadah umroh, tentu lebih baik. Begitu. Oke. Tapi mungkin dengan catatan bahwa nilainya artinya tidak boleh lebih kurang daripada amalan itu ya Pak ya? Betul, Mbak. Maka artinya amalannya bukan sekedar nilainya saja, Pak, atau jumlah nominalnya ya, tapi yang terpenting nilai amalnya. Nilai amal itu apa? Kalau umroh kan sunnah ya. Ternyata kemudian misalnya ada orang yang sakit, di mana orang sakit itu membutuhkan sekali biaya, atau ada anak sekolah yang nggak bisa, misalnya gini, ada anak sekolah yang nggak mampu padahal pinter, dia butuh beasiswa. Nah, nggak ada yang peduli sama sekali. Kita tahu itu. Kita sudah punya biaya untuk melaksanakan nazar kita umroh. Maka akhirnya kita serahkan biaya itu. Itu lebih baik itu. Nah, insya Allah itu lebih baik. Nah, beda kalau kemudian itu mau melaksanakan nazarnya, alhamdulillah proyek goal, mau umroh, oh biaya umroh berapa, misalnya 40 juta. Waduh, aku belum ganti sepeda ya. Wah, kira-kira ya. Terus kemudian apa, untuk kemudian menunaikan nazarku, maka saya ganti untuk beli sepeda baru. Nah, itu ya nggak beres. Itu artinya bukan ibadah kira-kira kan. Nah, maka kemudian kalau nilai ibadahnya itu nilainya lebih dari yang kita nazarkan, itu boleh. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar. Pak Ustadz, ada teman saya wanita Nasrani berhutang bertahun-tahun. Berlaga pilon orang Betawi bilang. Saya mau negur kok sungkan, entah kenapa. Bolehkah saya berucap kepada Allah, biarlah saya lupakan, anggap itu sedekah, tapi tidak saya sampaikan hal tersebut kepadanya. Apakah hal tersebut baik atau bagaimana etisnya sesuai Al-Quran dan hadis? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ismail. Yang pertama pilihannya kalau selalu mengingatkan, apalagi kalau itu ada hitam di atas putih, di-share saja itu suratnya. Mohon maaf, sudah saatnya kalau ada kelapangan rezeki ya,
mohon bisa diselesaikan masalahnya atau selesaikan utang piutangnya. Begitu. Itu pilihan pertama gitu ya, Pak ya. Nah, karena kadangkala yang repot itu kadangkala orang yang berhutang ini malah kemudian jauh sama kita. Gitu. Biasanya malah seperti itu. Wong kemudian berhutang sudah ditolong, malah kemudian menjauhi kita. Malah kalau ketemu pura-pura nggak kenal. Itu ada begitu. Tapi bukan jamaah al-qalam ya. Tadi orang Nasrani untungnya begitu ya gitu. Nah, yang kedua pilihannya kalau Bapak kemudian memilih opsi untuk seperti yang tadi Bapak sampaikan, yaitu mengikhlaskan, ya bilang sama Allah saja dulu, itu bagus. Dengan catatan nanti sesuai niat kita, Pak. Kalau ternyata orang itu mengembalikan, jangan kemudian tidak disedekahkan. Karena kita tadi kan, ya Allah itu kalau kemudian menjadi lupakanlah dari sedekah saya. Maka berarti kalau kemudian itu akhirnya dibayarkan, ya kita niatkan untuk sedekah juga. Nah, kan gitu ya. Tapi kalau kemudian tidak dibayar, ya sudah. Itu berarti pahalanya sama akhirnya. Gitu ya. Sehingga kemudian opsi ketiga bisa saja, kalau nggak dikembalikan itu jadi sedekah ke saya. Tapi kalau kemudian dikembalikan, maka saya punya niat untuk yang lain. Monggo juga. Itu ya, monggo juga, itu boleh-boleh saja. Tapi ketiga-tiganya itu dalam koridor agama kita. Artinya sesuatu menunjukkan boleh adanya. Gitu. Dan semuanya baik ya, tidak dianggap sebagai suatu aib atau perbuatan dosa. Begitu. Oke. Kalau kata orang waktu minjem nangis, waktu ditagih bengis, Pak. Iya, itulah itu, Masya Allah, innalillah gitu ya. Waktu minjem nangis, waktu ditangis bengis gitu Iya, gitu. baik. Berikutnya dari Ibu Tizi Sujono. Assalamualaikum Pak Ali. Di mana batas untuk amar ma'ruf nahi mungkar sehubungan dengan menahan marah? Melihat kebatilan jadi marah dan serendah-rendah iman adalah yang diam saja melihat kebatilan. Oke, baik. Pertama, ada kaidah begini, Bu. Amar ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf. Ya, artinya menyuruh yang baik dengan cara yang baik. Nahi mungkar harus dengan cara yang ma'ruf. Gitu ya. Jangan sampai amar ma'ruf tapi dengan cara yang mungkar. Maka tidak dibenarkan. Satu. Itu poin pertama. Yang kedua, kita harus bisa membedakan antara perbuatan itu mungkar dan perbuatan itu bukan mungkar. Nah, maka kita dudukkan dulu. Yang disebut perbuatan mungkar itu apa? Perbuatan yang melanggar syariat dan merugikan banyak orang. Itu mungkar namanya. Tapi kalau melanggar syariat, merugikan diri sendiri, itu dosa, bukan mungkar. Maka dihimbau saja. Contoh misalnya ada kawan tidak sholat, ya dinasihati aja, hai sholat yuk gitu. Udah, tapi kalau ada kawan korupsi, nah harus dicegah. Kenapa? Itu merugikan orang. Nanti kalau kita tahu dan diem saja, yang kita pun akhirnya ada orang misalnya di kompleks atau di kampung tetangga kita, di wilayah kita itu ada tempat lokalisasi perjudian. Kok orang sekeliling diem saja? Itu nanti kena akibat azab dari Allah. Kenapa? Karena diem saja. Nah, itu yang dialami oleh apa yang disebut Bani Israel. Ya, kenapa mereka mendiamkan kemungkaran yang mereka tahu? Coba lihat Mbak, surah nomor 5 ayat 79. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Surah Al-Maidah 5 ayat 79. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Iya, mereka tidak saling mencegah. Berarti yang tidak melakukan ini ternyata mendiamkan, tidak mencegah. Maka itu sungguh sangat buruk atas perilaku mereka itu. Nah, gitu ya. Maka penting untuk mengidentifikasi ini mungkar. Contoh tadi itu, yang mungkar itu kriterianya orang yang melanggar syariat dan merugikan orang. Nah, tapi kalau yang dilanggar itu syariat, yang rugi diri sendiri. Contoh Ramadan orang nggak puasa, itu adalah perbuatan dosa. Kita nasihati aja. Tapi kalau kemudian syariat Allah berkaitan dengan hablum minan nas kok dilanggar, nah kita wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kapasitas kita. Nah, kapasitas kita apa? Sebagai orang rakyat biasa, maka sampaikan kepada yang berhak untuk menuntut. Nah, misalnya kalau pelanggaran lalu lintas ke polisi, pelanggaran berupa misalnya pencurian atau korupsi, sampaikan kepada yang harus mengingatkan atau menuntutnya.
Terus seperti itu ya. Ada aturan-aturan bagaimana seharusnya kita melakukan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi intinya kalau kita dalam posisi yang diberi kekuasaan untuk mencegah, maka gunakan itu. Tapi kalau kita nggak punya kekuasaan itu, yang ada hanya kemudian lisan saja mampu kita, maka laporkan. Tapi melaporkan pun nggak berani, karena ternyata apa, yang dilapori boleh jadi juga melakukan gitu ya. Maka apa, ya sudah dalam hati kita menunjukkan kita sangat tidak suka dengan perbuatan seperti itu. Begitu. Oke, terima kasih Bu. Baik Pak Ali, pertanyaan tadi adalah yang terakhir, barangkali bisa ditutup dengan Baik. doa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian kita hadirkan niat baik kita semuanya untuk memohon kepada Allah. Mungkin ada yang sakit semoga disembuhkan, yang sedang punya kesulitan Allah mudahkan, yang punya hajat baik Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu 17 Januari 2024 masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, Diana Mohde, Ratih, Wita, dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.